sejak umur 3,5 tahun sudah belajar piano sampai SMA tidak pernah putus, 1 bulan pun tidak pernah vakum. Jadi kalau dibilang karena dorongan orang tua atau karena sendiri, udah pasti masih 3,5 tahun itu dari orang tua. Jadi saya tidak bisa memilih. Nah terus saya belajar dan di saat SD saya kan diikutkan ke kompetisi-kompetisi. Mungkin karena ada ikut kompetisi dan festival piano, itu menjadi satu dorongan ya, namanya anak kecil ya, berasa menang, terus berasa dapet juara, dari situ termotivasi sendiri dan saya mulai suka dengan piano. Dan di saat SMP, karena kebetulan saya kan di kampung halaman tuh kota kecil, kota Pematang Siantar di Sumatera Utara. Kan kalau kota kecil itu kalau kita menang lomba piano tuh kita selalu menang dan kita mendapat nilai yang bagus, otomatis kita disenengin sama orang sekampung lah ya istilahnya gitu. Dan saya mulai terima murid di situ. Jadi masih murid privat karena saya masih kecil, masih SMP kelas 2. Saya mulai terima dari tetangga-tetangga sampai ke ya satu kota tersebut gitu. Nah, terus SMA selesai saya jadi termotivasi, saya pikir memang passion saya di musik ya. Jadi saya ngambil kuliah musik di Conservatory of Music Yamaha. Jadi saya udah di Jakarta nih ceritanya. Jadi tahun 2003 itu saya kebetulan dapat satu murid yang adik dari siswa saya lah. Jadi orang tuanya bilang ke saya bahwa kan tolong ngajarin anak saya yang paling kecil ini. Dia kebetulan terdiagnosa autism katanya gitu. Jadi karena saya nggak ngerti apa itu autism, saya pikir cuma ngajar piano ya sudah datang aja gitu loh. Jadi begitu dia datang saya kaget karena langsung ditinggal. Orang tuanya kan sudah kenal saya. Jadi dia tinggal, saya selama setengah jam itu saya sempat kewalahan. Maksudnya ini anak kenapa nggak bisa diem, bahkan manjat-manjat sana sini. Jadi loh kok saya jadi kayak babysitter ya, orang tuanya nggak ada saya harus jagain karena saya takut dia jatuh kan. Nah kemudian selama setengah jam itu terus terang memang nggak ada belajar apapun. Pas orang tuanya datang saya sempat ngomong, saya bilang ini anak nggak belajar loh hari ini karena bener-bener tuh lari sana sini manjat-manjat. Jadi orang tuanya ngomong, nah autis ya begitu Fan gitu loh. Jadi dia bilang justru dokter bilang harus ada terapi musik tuh supaya ada dentingan suara piano itu mempengaruhi ke frekuensi otak katanya gitu. Jadi saya pikir oh ya udah, dan kata mamanya nggak apa-apa, yuk ngajar aja sebisa kamu katanya gitu kan. Pokoknya anaknya mau datang aja udah syukur, katanya nggak nangis udah syukur. Ya udah, saya pikir ya udah saya coba deh. Dan karena tahun 2003 itu kan kita belum teknologinya belum gitu hebat ya. Jadi saya masih cari tahu lewat buku-buku apa tuh special need, apa tuh autism, Asperger gitu-gitu. Saya mulai cari tahu dan ternyata oh ya saya udah mulai memahami. Dalam 3 bulan tersebut yang di awal, ternyata itu anak udah bisa ada atensi, duduk diem, ya paling nggak 5 menit, 10 menit sudah mau diem, dan dia sudah mulai ada fokus eye contact-nya, matanya sudah mau melihat, dan atensi udah ada. Kemudian si orang tua juga ngomong ke saya bahwa kata dokter diagnosa dari dia punya autismnya juga ada kemajuan katanya gitu. Jadi mulai bagus nih. Nah saya jadi kayak ngerasa kayak wow saya bisa ya gitu ya. Dan ternyata dari situ mungkin mulut ke mulut dari orang tuanya dia menyampaikan ke teman-teman komunitasnya dan datanglah ke saya banyak yang dengan terdiagnosanya beda-beda, ada PD-Dinos, ada Asperger begitu. Jadi terus terang kalau anak berkebutuhan khusus itu kan mereka beraneka ragam, jadi beda-beda karakter juga dan juga emosi mereka semua berbeda. Jadi kalau ditanya mengalami kesulitan, saya rasa semua guru, semua terapis pasti mengalami kesulitan karena kan kita tidak gampang ya, kita menyampaikan sesuatu mereka belum tentu bisa nangkap. Jadi misalnya kita bilang duduk, dia belum tentu mau duduk. Kita suruh main lagu, jarinya belum tentu mau digerakin. Itu hal yang sangat wajar untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi yang kadang mereka ada yang emosinya tidak stabil atau yang tidak verbal, yang tidak bisa bicara, dan juga yang gampang tantrum, biasanya suka marah. Kalau ke distract apapun langsung marah, emosinya langsung tinggi, itu juga ada. Nah itu yang lebih sulit bagi kita sebagai pengajar. Karena di saat kita lagi mau mengajarkan sesuatu, dia bisa tiba-tiba langsung tanpa sebab, tanpa apa-apa, ngamuk dan langsung jambak kita. Atau gigit sendiri iya, gigit kita juga iya, atau yang teriak kenceng sekali karena kan mereka tidak bisa kontrol emosi mereka. Jadi kalau mereka jerit itu bener-bener tuh melengking banget juga ada, yang langsung menjatuhkan diri ke lantai juga ada. Jadi kita harus aware banget, harus bener-bener jagain di saat itu. Mungkin perkenalan di awal-awal semua terapis atau semua guru belum bisa tahu karakter si anak kalau saat mau marah tuh gimana.
Tapi nanti setelah pertemuan beberapa kali kita akan tahu sendiri bahwa oh dia kalau udah mulai mau marah-marah kakinya mulai digerak-gerak dulu nih. Nah di situ kita udah mulai standby. Jangan sampai membuat dia langsung emosinya naik. Jadi kita berusaha bikin dia calm down gitu loh. Jadi agak tenang. Untuk butuh berapa lama untuk menguasai satu lagu itu tergantung sama anaknya juga, kemampuan anaknya dan juga konsentrasi si anak. Kalau misalnya anaknya lebih gampang konsentrasi, itu kita 1 bulan udah kelihatan hasil. Tapi kalau ada anak yang bahkan bicara pun gak bisa, membaca pun gak bisa, tidak sekolah sama sekali, itu kita kadang butuh 3 bulan. Jadi kalau saya selalu target diri sendiri itu bahwa saya ngajar, pertemuan pertama udah pasti adaptasi. Jadi kita jangan harap bisa masukin apapun ke dia pelajarannya. Pertemuan kedua itu adaptasi sudah harus ada. Jadi itu bukan tugas murid tapi tugas guru. Jadi maksudnya kita yang harus mempelajari si anak tuh sebenarnya apa sih yang dia mau, apa yang bikin dia seneng. Itu pertemuan kedua. Nah pertemuan ketiga biasanya saya selalu berusaha dia mulai dengar suara piano tanpa nangis, tanpa tutup telinga. Karena kebanyakan dari mereka tuh sangat sensitif dengan suara. Jadi kalau kita main piano peng 1 lagu aja dia langsung tutup telinga. Biasanya itu yang membuat mereka takut. Nah itu pertemuan ketiga kita udah harus sesuaikan di situ. Kemudian pertemuan keempat dia mulai memberikan tangannya buat saya pegang karena kan tidak semua mau disentuh. Jadi begitu kita pertemuan keempat udah bisa pegang tangannya, udah kita udah bisa masukin lagu pelan-pelan tangan kanan. Nah setelah 10 kali pertemuan biasanya pasti udah kelihatan hasil, dia sanggup memainkan sebuah lagu tanpa dipegang oleh saya. Jadi dia udah main sendiri dan orang tuanya akan melihat hasil sendiri. Dan biasanya saya tidak mau orang tua membuang waktu dan juga membuang uang yang pasti ya. Jadi nggak usah sia-sialah buang-buang kesempatan itu gitu ya. Jadi biasa saya selalu targetkan 12 kali pertemuan. Jadi 1 bulan itu 4 kali pertemuan, 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan tidak ada hasil sama sekali, give up saja. Boleh ke yang lain, terapi yang lain, misalnya dengan drawing, dengan apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam 12 kali pertemuan itu ada hasil, walaupun cuma sedikit, misalnya yang awalnya tidak mau disentuh sama sekali, kemudian dia mulai memberikan jari, berarti itu udah ada pendekatan yang bagus, itu saya sarankan boleh lanjutin. Jadi kan saya awalnya memang ngajarnya anak reguler dulu. Jadi baru kemudian 2003 itu mulai mengajar anak berkebutuhan khusus sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kelas kita itu ada untuk yang reguler, ada juga untuk kebutuhan khusus. Nah yang reguler itu biasa saya terapin mereka tuh belajar untuk bisa kuliah musik, dan juga ada yang bagus saya bisa mengangkat mereka sebagai asisten saya untuk bantu saya mengajarkan anak-anak gitu loh, anak yang masih level rendah. Dan juga bagi yang memang punya passion, yang punya kesabaran bagus, misalnya yang punya hati, saya juga menarik mereka untuk bantu saya ngajar anak berkebutuhan khusus yang masih ringan. Jadi saya mengajarkan anak berkebutuhan khusus itu awalnya kan karena cuma mau mereka bisa main piano. Kemudian dengan melihat mereka ada perkembangan, saya mencoba memberanikan diri mengajak mereka konser yang saya buat sendiri. Jadi yang setiap tahun saya akan mengadakan 1 kali konser. Dari situ saya lihat mereka, oh ternyata mereka bisa diatur sampai ke atas panggung dengan memberi hormat, terus dengar tepukan tangan mereka nggak ke distract, dan juga mereka tahu bahwa di atas panggung saya tidak boleh gerak-gerak kemana-mana. Nah dari situ saya mulai termotivasi sendiri, saya mencoba apply, memohon ke konser nasional, ujian internasional. Dari situ pertama memang ditolak karena mereka ngerasa takut mengganggu peserta lainnya, dan juga karena tenaga mereka biasa kenceng sekali kalau main piano, mereka tidak bisa mengontrol kan. Jadi yang dikhawatirkan oleh penyelenggara acara itu takut senar piano putus di saat hari H. Jadi dari situ saya selalu meyakinkan ke yang penyelenggara bahwa saya berani jamin dia tidak merusak gitu loh. Jadi tidak akan mengacaukan acara, saya pasti akan handle. Tapi tolong izinkan saya di atas panggung, duduk bersama mereka. Hanya itu dulu pertama. Itu awal-awal saya membawa beberapa peserta ke atas panggung. Tapi sampai sekarang karena sudah lama ya, dan murid yang saya tampilkan semua pasti sudah pengalaman di atas panggung. Saya sudah santai dulu di bawah sebagai penonton, mereka akan naik turun sendiri, memberikan hormat sendiri. Itu yang konser. Kemudian mereka sudah bisa mengikuti konser nasional dan juga mereka mengikuti konser internasional yang kebetulan kemarin diselenggarakan oleh salah satu brand piano di Malaysia, dan saya membawa mereka tampil 11 anak.
dan juga ujian internasional. Biasanya ujian kan kepada murid yang reguler, itu udah pasti karena ujian ya. Dan murid berkebutuhan saya semua kebetulan bisa mengikuti ujian internasional. Kita sudah latih baik-baik, kita latih paling nggak 6 bulan, kemudian kita mengikut sertakan dia untuk ujian internasional dan mereka mendapatkan sertifikatnya tanpa ada tertulis bahwa special needs student, nggak ada. Jadi mereka dianggap seperti murid normal lainnya. Cuman ada beberapa murid yang memang mereka tidak verbal, tidak bisa bicara. Jadi nggak bisa sebutkan misalnya ini apa, tebak-tebak, nggak bisa pas secara ujian. Jadi saya menggantikan mereka dengan memainkan lagu, poin tersebut yang dimasukkan ke yang untuk hearing, untuk ngomong atau untuk clapping. Jadi saya mengajar sampai hari ini ada salah seorang siswa saya yang kebetulan Down syndrome. Dia sudah mendapatkan rekor muri. Itu udah berapa tahun yang lalu ya, saya nggak ingat lagi, tapi udah mendapatkan rekor muri. Dan juga harapan saya ke depan sebenarnya tuh saya lebih berharap bahwa anak berkebutuhan khusus ini dengan musik, dengan piano itu bagaimana mereka bisa menghidupkan diri sendiri. Jadi misalnya mereka komunikasi sudah pasti nggak mungkin, sosialisasi juga udah pasti nggak mungkin menjadi guru ya gitu loh. Tapi saya berharap mereka kan performnya mereka bagus main pianonya. Jadi siapa tahu suatu saat mereka bisa jadi pemain player misalnya di mall-mall atau di hotel atau di mana, dan mereka digaji, maksudnya tidak perlu menggaji tinggi tapi memberikan uang transport ke mereka, paling nggak mereka mendapatkan uang tersebut bisa buat beli makan sendiri gitu, menghidupkan diri sendiri.